adabun naumi. Adab tidur. Kaifa nata'addabu qabla an-naum. Bagaimana kita beradab, bertata krama sebelum tidur atau ketika tidur. Adabun naum, adab tidur. Adab tidur itu yaitu yang pertama, awalan ayyatatohara minal hadathi, bersuci ya dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Itu adabnya ya. Jadi ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW, atau merupakan perintah adab, perintah beradab sebelum tidur, yaitu bersuci dari hadas. Kalau hadas yang besar itu mandi, kalau hadas yang kecil wudu ya. Rasulullah SAW itu memerintahkan agar sebelum kita tidur kita berwudu dulu ya. Sebelum tidur kita berwudu dulu. Hadisnya disebutkan Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-sholati tsumma taja' ala shikkika al-aiman. Muttafaq alaih ya. Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudunya untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Berbaring pada sisi kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kenapa kita harus wudu dulu sebelum tidur? Padahal kan tidur bukan mau sholat ya. Tapi kalau kita mau tidur, kata Rasulullah, wudu dulu seperti kita wudu mau sholat. Niatnya supaya apa? Supaya tidur kita ini terhitung ibadah. Ya, supaya terhitung ibadah. Maka ada beberapa keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tentang wudu sebelum tidur. Ya. Yang pertama, akan didoakan oleh para malaikat. Orang yang tidur dalam keadaan suci akan ditemani dan didoakan oleh para malaikat sepanjang malam agar diampuni dosanya. Nah, itu. Yang kedua, akan mendapatkan kematian yang fitrah. Jika seseorang meninggal dunia di malam tersebut dalam keadaan suci, ia akan meninggal di atas fitrahnya. Ya. Mati dalam keadaan yang fitrah. Kalau yang fitrah itu biasanya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Nah, suci, bersih, tanpa dosa, tanpa apa. Ya, itu. Kalau kita sedang tidur, meninggal, sebelum tidurnya kita berwudu dulu. Akan mati atau meninggal di atas fitrah. Yang ketiga, akan diijabah doanya. Tidur dalam keadaan suci diyakini menjadi salah satu sebab terkabulnya doa apabila orang tersebut terbangun di malam hari dan memohon kebaikan. Ya. Itu kehebatan dari wudu sebelum tidur. Ya.
Nah, al-istimrar selanjutnya. Nah, jadi pertama kita harus suci sebelum tidur, berwudu dulu sebelum tidur. Yang kedua, wa ayyana ma'ala jambihil aimani mustaqbilal qiblati. Wa ayyana dan hendaklah tidur ala janbihi. Apa kalau ala janbihi itu? Menghadap, meringkuk. Ya, nyelinggir, apa nyelinggir itu? Berbaring di sebelah kanan, ya, sebelah kanan, sebelah kanan nih, berbaring ke sebelah kanan, nyelinggir, ya, mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Berarti kepalanya ada di sebelah mana? Sebelah sana. Sebelah mana? Itu kiblat, ya kan? Berarti kepala ada di sebelah selatan apa utara? Itu kiblat. Sebelah sana mana? Itu kiblat. Itu barat. Itu sebelah apa? Selatan. Selatan apa utara? Utara. Itu selatan. Itu timur. Ya berarti kita kepalanya di sebelah utara, menghadap ke kiblat sambil nyelinggir berbaring sebelah kanan. Itu sunnahnya. Ya, sunnahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalitsu wa ayyak sudah binaumihi rohata badanihi liyaqwa 'alal ibadati. Ya. Agar supaya sebelum tidur itu berniat tidur untuk istirahat atau mengistirahatkan badan, rohatan mengistirahatkan badanihi, rohata badanihi mengistirahatkan badannya, liyaqwa agar supaya kuat badan tersebut alal ibadati ketika beribadah, ya, untuk beribadah, kuat untuk beribadah setelah tidur, ya. Mungkin ketika sebelum tidur kita mau sholat ngantuk, tapi setelah kita tidur karena kita niatnya untuk beristirahat, untuk kuat nanti dalam beribadah atau untuk sholat, maka ya kita akan kuat setelah kita tidur badan kita, ya. Ya, jadi niat tidur itu untuk mengistirahatkan badan agar supaya kuat setelahnya kita beribadah. Itu yang ketiga. Jam 10 malam kamu belum tidur, kemudian kamu sholat, kira-kira ngantuk nggak? Ngantuk. Atau jam 1 kamu sholat, mau sholat malam, nggak tidur dulu tuh, kira-kira ngantuk nggak? Ngantuk. Tapi kalau kamu tidur dulu dari jam 9 sampai jam 1, maka jam 1 kamu sudah seger lagi, ya, sehat lah gitu. Maka sholat malamnya akan lebih kuat gitu, ketimbang kita tidak tidur dulu jam 1 sholat malam. Itu ya, itu manfaat dari kita tidur, niat istirahat waktu tidur, ketika kita mau tidur, dengan niat istirahat badan atau mengistirahatkan badan untuk supaya ibadah kita setelah bangun tidur menjadi kuat. Selanjutnya yang keempat, wa
yadhkurullaha ta'ala inda naumihi wa ba'da yaqdzatihi. Hendaklah berzikir kepada Allah ketika kita atau menjelang kita tidur. Berzikir kepada Allah menjelang kita tidur. Wa ba'da yaqdzatihi, begitu juga setelah kita bangun. Jadi zikir itu tidak berhenti. Walaupun kita mau tidur atau menjelang tidur, kita terus ada berzikir. Ya. Sampai kita bangun, kita masih tetap berzikir. Ya, kenapa kita harus berzikir menjelang tidur? Ya. Ini ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, wa hakadha indan naumi yustahabbu lahu indan naumi ayyusabbihallaha thalathan wa thalathina wa yahmadallaha thalathan wa thalathina wa yukabbirallaha arba'an wa thalathina indan naumi. Ausan Nabi SAW bidzalika Fatimata wa zaujaha Aliyan. Nah ini. Demikianlah bahwa ketika atau menjelang atau ketika tidur sebelum merem disunahkan, ya, disunahkan untuk membaca tasbih subhanallah, subhanallah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Minimal subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Talatan wa talatina. 33 kali. Ya. Wa yahmadallaha wa ayyahmadallaha talatan wa talatina. Kemudian membaca alhamdulillah 33 kali. Wa yukabbirallaha arba'an wa talatina indan naum. Dan membaca Allahu Akbar 34 kali. 34 kali. Nah, ausan Nabi SAW bidzalika, yang demikian itu Nabi berwasiat setiap untuk sebelum tidur kepada Fatimah Az-Zahra dan kepada suaminya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Wa qala inna hadza khairul lakuma. Nabi mengatakan bahwa yang demikian itu lebih baik, ya. Lebih baik. Apa lebih baik? Ketika kita menjelang tidur kita baca tasbih berapa? 33. Hamdalah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ya. Itu ya. Kemudian ada lagi yang lain dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW itu kalau mau menidurkan cucunya, siapa cucu Rasulullah? Hasan dan Husain. Itu Rasulullah membaca dulu Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya. Ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang menyebutkan 7 kali, atau ada yang menyebutkan sekali. Lalu meniupkan ke tangan bacaannya, ayat kursi juga ya. Kemudian meniupkan ke tangan 3 kali, lalu diusapkan ke seluruh badan dari cucunya. Ya. Itu bagus ya. Supaya apa? Ya. Supaya selama dalam tidurnya itu dia tidak diganggu oleh jin atau setan atau yang lainnya, dan selalu dijaga oleh para malaikat, ya. Dan dijauhkan juga dari apa? Dari sihir dan sebagainya. Itu kalau tidur sebelumnya membaca itu. Ya. Dan ada juga disebutkan bahwa orang yang berzikir ketika sedang tidur kemudian
kelapan, ketiduran, maka tidurnya itu dianggap sebagai orang yang sedang berzikir. Ya, tidurnya itu tidur orang yang sedang berzikir. Kalau kita ketiduran menjelang tidur kita baca zikir, kemudian kita ketiduran, maka selama kita tidur itu dianggapnya sedang berzikir kepada Allah. Nah, wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, idza akhadha majja'ahu minal laili wa da'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqulu Allahumma bismika ahya wa amut. Wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hendak tidur atau berbaring di waktu malam, wado'a yadahu, diletakkan tangannya tahta khodihi, di bawah apanya? Di bawah pipinya. Jadi tidurnya begini nih, bantalnya pakai tangan, ya, bantalnya tangan di pipinya, atau pipinya di atas tangan, ya. Summa yaqulu, kemudian berkata atau berdoa, Allahumma, ya Allah, bismika, dengan namamu, ahya, aku hidup, wa amutu, dan aku mati. Kalau kita biasanya apa bacaannya? Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau hadisnya Allahumma bismika ahya wa amut. Atau boleh juga bismika Allahumma ahya wa amut. Itu ketika mau tidur. Suka baca itu enggak? Suka baca itu enggak? Insyaallah. Wa idza staiqadha, dan ketika bangun, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang ahyana, menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Ini di sini, ya, bangun itu disebutnya hidup dalam hadis ini. Ahyana, telah menghidupkan kami, maksudnya telah membangunkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami, maksudnya setelah menidurkan kami. Jadi kadang-kadang Nabi mengatakan bahwa tidur itu mati. Artinya bahwa tidur itu seperti orang mati. Atau kalau kita ingin melihat orang mati itu, lihatlah orang yang tidur. Ya, dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, padahal matanya melotot, ya. Ada yang tidur melotot kan? Ya. Padahal telinganya ada, hidungnya ada, tapi tidak bisa mendengar orang yang bicara. Kamu bicara apapun tidak akan dia dengar. Ya, seperti orang yang mati. Cuman kalau orang yang mati itu, ya, rohnya dipegang oleh Allah, diambil oleh Allah, kemudian tidak dikembalikan. Tapi orang yang tidur itu rohnya dipegang oleh Allah, digenggam oleh Allah, kemudian sudah waktunya bangun, dia dikembalikan lagi rohnya. Nah, itu bedanya di situ. Kalau dia begadang berarti rohnya dipegang? Enggak. Kalau dia nggak tidur ya nggak dipegang. Maksudnya nggak dipegang itu nggak, ya semuanya dipegang oleh Allah kan, ya, dalam genggaman Allah. Tapi artinya ditahan oleh Allah dari tubuhnya. Nah, diambil dari tubuhnya, kemudian dikembalikan lagi, ya, ketika dia bangun. Tapi orang yang mati diambil oleh Allah, tidak dikembalikan lagi ke tubuhnya. Begitu. Okay? Nah,
Itu adabun naum. Ya. Jadi ada berapa adabun naum? Ada 4. Pertama, bersuci dulu, wudu dulu sebelum tidur. Yang kedua, tidur menghadap kiblat sambil berbaring ke sebelah kanan. Ya. Jadi kepalanya ada di sebelah utara, kaki ada di sebelah selatan, ya. Muka menghadap ke barat, ke kiblat. Punggung menghadap ke timur. Begitu, itu yang bagus tidurnya. Yang ketiga, ketika kita tidur berniat untuk mengistirahatkan badan agar supaya bisa beribadah lebih kuat. Agar supaya lebih kuat dalam beribadah, khususnya di malam hari, ya. Ya, ibadah di malam hari itu disebut dengan qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat apalagi, ya, taubat, minad dzunubis shaghair wal kabair, sebagainya. Yang keempat, ya, dianjurkan untuk berzikir ketika menjelang tidur dan setelah bangun tidur. Mungkin itu dari adab naum, ya.